Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Latif. Saya akan menjelaskan materi tentang hubungan peserta didik dalam konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional. Teori ekologi Ber von Brenner. Teori ini dikemukakan oleh Uri Ber von Brenner. Ia adalah seorang psikolog dari Amerika. Teori ini menggambarkan tentang proses interaksi beberapa sistem lingkungan yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Melalui teori ini, bisa dipahami proses dan konteks perkembangan manusia dengan menekankan pada faktor lingkungan. Sesuai dengan tema penelitian ini, menurut Ais Abdo, dalam mikrosistem yang berpengaruh langsung pada seseorang dalam menentukan usaha bunuh diri adalah latar belakang keluarga yang bermasalah, peer, dan sekolah. Teori Erikson Lifespan. Erikson menjelaskan bahwa ada 8 tahapan perkembangan manusia dalam meningkatkan kapasitas mentalnya. Tahapan tersebut diantaranya adalah kepercayaan versi ketidakkepercayaan, otomi versus malu, inisiatif atau rasa bersalah, industri dan inferioritas, identitas, kebingungan peran, imitasi, isolasi, generalitas, strategi, integrasi, dan putus asa. Konteks sosial peserta didik dalam keluarga dalam perkembangan. Perhatian orang tua memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap karakter religius anak. Jika perhatian orang tua ditingkatkan, maka karakter religius anak akan meningkat. Menurut para ahli, Firmansyah yang menyimpulkan bahwa terhadap pengaruh positif dan signifikan perhatian orang tua terhadap peningkatan akhlak anak. Dedi yang menyimpulkan bahwa perhatian orang tua dalam pendidikan keagamaan di rumah memiliki korelasi positif dengan perilaku anak di sekolah. Yusmanto dalam Savitri dan Nurhayati menjelaskan bahwa perhatian dari orang tua sangat membantu anak dalam meningkatkan belajar di rumah maupun di sekolah, juga bermanfaat bagi perkembangan psikologis anak. Konteks sosial peserta didik dalam sekolah dalam perkembangan. Hasil perkembangan budaya sekolah yang baik terus untuk meningkatkan perilaku yang konsisten dan untuk menyampaikan kepada personil sekolah, terutama anak didik, tentang bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan untuk membangun kepribadian mereka dalam lingkungan sekolah yang sesuai dengan iklim lingkungan yang tercipta di sekolah, baik itu lingkungan fisik maupun iklim kultur yang ada. Sahlan lebih lanjut menjelaskan bahwa untuk membentuk budaya sekolah yang baik dapat dilakukan melalui memberikan contoh, membiasakan hal-hal yang baik, menegakkan disiplin, memberikan motivasi dan dorongan, memberikan hadiah terutama psikologis, menghukum mungkin dalam rangka kedisiplinan, penciptaan suasana religius yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak. Konteks sosial peserta didik dengan teman sebaya dalam perkembangan. Pergaulan teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap karakter religius anak. Jika pergaulan teman sebaya ditingkatkan, maka karakter religius anak akan meningkat. Menurut para ahli, Desiani yang menyimpulkan bahwa teman sebaya memiliki peran dalam membentuk berbagai karakter siswa, yaitu toleransi, disiplin, kerja keras, rasa ingin tahu, peduli sosial, peduli lingkungan, mengembangkan, dan agresif. Ramadan Fauzia menghubungkan teman sebaya yang positif akan meningkatkan prestasi perkembangan sosial dan emosional anak-anak. Bermain dengan teman sebaya dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar berbagai hal, terutama belajar berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosi sehingga mereka dapat diterima oleh hubungan teman sebaya. Perkembangan pribadi self. Teori psikososial Erikson menekankan kemunculan self,
pencarian identitas, hubungan individu dengan orang lain, dan peran budaya dalam kehidupan. Erikson dalam Molfok. Melihat perkembangan merupakan lintasan yang melewati sejumlah tahapan dengan tujuan mencapai dan bahaya tertentu. Tahapan-tahapan itu saling terkait. Pencapaian tahap selanjutnya tergantung bagaimana penenangan tahap sebelumnya. Setiap tahap menghadapi sebuah krisis perkembangan. Yang pertama prasekolah, yang kedua tahun masa sekolah dasar, yang ketiga masa remaja. Kemudian perkembangan moral. Pada usia 2 atau 3 tahun, anak-anak mulai mengembangkan theory of mind, pemahaman bahwa orang lain juga orang dengan mind, pikiran, akal, pemikiran, gagasan, perasaan, keyakinan, keinginan, dan persepsinya. Secara umum, perkembangan moral dapat didiskusi dalam bentuk sebagai berikut: mengenali diri dan orang lain, membuat keputusan-keputusan yang bertanggung jawab, peduli pada orang lain, mengetahui cara bertindak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.